Halo guys, gabung lagi dengan gue Fajar di my channel Marky Pau. Wow 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 wow. Guys, kali ini banyak banget nih yang nge-DM gue untuk gue ngebahas tentang fenomena yang satu ini, yaitu fenomena tentang hilangnya lagu anak-anak di Indonesia di era saat ini guys. Tapi sebelum kita ngebahas fenomena tersebut, alangkah baiknya buat adik-adik kita semua nih, gue puterin sedikit cuplikan lagu anak-anak pada era saat itu. Mungkin gue bahas sedikit sejarahnya dulu ya guys, dimana lagu anak-anak itu masuk di Indonesia pada era tahun 50-an. Pada saat itu, tepatnya lagu tersebut diperkenalkan oleh salah satu pahlawan lagu anak Indonesia yang bernama Ibu Sari Janiung, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud. Beliau itu salah satu pencipta lagu yang aktif dalam hal menciptakan lagu anak-anak pada era saat itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, makin banyak pencipta lagu anak-anak lainnya, di antaranya Bapak Ate Mahmud, Pak Kasur, Papa Tibob, Pak Mutar, Kanunu, dan masih banyak pencipta lainnya. Mungkin kalau bisa dibilang pada zaman ini guys, Ibu Sud itu adalah salah satu seorang influencer guys, dimana jasanya Bu Sud ini telah membukakan banyak pintu jalan untuk para pencipta lagu anak-anak dan menginspirasi untuk pencipta lagu anak-anak pada saat itu. Oke guys, tadi gue udah bahas sedikit tentang awal lagu anak-anak di Indonesia dan pencipta lagunya guys. Dan kali ini gue akan ngebahas tentang penyanyinya. Mungkin banyak adik-adik kita yang belum familiar nih, atau tidak begitu kenal sama penyanyi lagu anak-anak pada era 90-an. Nah guys, ini salah satu penyanyi lagu anak-anak nih guys di era 90-an, yaitu Bondan Prakoso. Bondan Prakoso merupakan penyanyi lagu anak-anak dengan lagu hitsnya yang berjudul Si Lumba-Lumba. Di mana Bondan sendiri sampai saat ini masih eksis dengan dunia musik di Indonesia. Dan Bondan sendiri pernah juga membentuk sebuah band pada tahun 98 yang bernama Funky Kopral. Namun sayangnya, band tersebut tidak bertahan lama karena Bondan memilih mengundurkan diri pada tahun 2003. Berarti band itu bertahan cuma 5 tahun ya guys ya. Sayang banget ya guys ya, padahal lama juga 5 tahun tersebut. Nah lanjut, untuk membuat project lain dengan band barunya bernama Fade to Black. Sekarang Bondan masih tetap eksis di musik Indonesia. Kita lanjut, Joshua Suherman yang terkenal dengan lagunya Cici Cuicit dan Air atau Diobok-obok ya guys ya. Dimana pada saat itu Joshua masih berumur 4 tahun guys. 1 tahun kemudian Joshua meluncurkan sebuah album keduanya yang berjudul Kapal Terbang. Gokil ya, di umur 4 tahun aja sudah bikin album kedua. Kenapa bikin album kedua? Album pertamanya gimana? Nah, album pertamanya itu seperti tertunda guys. Jadinya Joshua meluncurkan album kedua. Dimana Joshua yang kerap dipanggil dengan nama Jojo ini tidak hanya sebagai penyanyi cilik, tetapi di umur mudanya dia sudah menerima tawaran untuk menjadi salah satu artis sinetron yang berjudul Abad 21 pada tahun 97 dan membintangi film layar lebar yang berjudul ya guys ya, Joshua Oh Joshua yang dirilis pada tahun 2001. Keren ya guys ya, di umur segitu udah bisa bukan bikin lagi ya, udah ada di film di layar lebar, namanya dia Joshua Oh Joshua. Selain itu guys, dia juga masih eksis di seni peran lainnya yang diikutinya. Salah satunya itu menjadi host atau pembawa acara di salah satu stasiun televisi swasta. Dan yang terakhir nih, pada tahun 2018 Jojo juga merambah dunia panggung hiburan guys, yaitu dengan programnya acara stand up comedy sama Teletubbies. Tapi ini gue cuma mau promo, ini kaos bikinan teman gue, silakan bisa dipesan, orangnya di belakang sana. Agustina Hermanto atau yang dikenal dengan nama populernya Tina Tun. Dia adalah anak sulung dari pasangan Megawati dan Aan Hermanto yang mengawali karirnya dengan merilis album pertamanya yang berjudul Bolo Bolo. Di mana di lagu pertamanya ini
melejit di pasaran pada saat itu dengan ciri khas goyangan lehernya yang menjadi ikon pada saat itu. Karena tidak semua penyanyi guys yang memiliki ide bernyanyi sambil menggoyangkan lehernya. Seperti ini guys ya. Ya, gitu guys. Sama gak guys yang sebelah nih? Ya, seperti itu guys. Dan Tina Tun juga melebarkan sayapnya di film layar lebar dengan judul Lenong Bocah pada tahun 2004. Dan 9 tahun kemudian, Tina Tun juga bermain di film Cinta Dalam Kardus pada tahun 2013. Dan singkat cerita nih guys, Agustina Hermanto atau yang kerap dipanggil dengan Tina Tun ini pada tahun 2019 memberikan kejutan guys, di mana beliau menjadi seorang anggota DPRD di DKI Jakarta untuk periode 2019 sampai dengan 2024. Keren guys ya. Oke, selanjutnya nih guys, Dwi Retno Rahasti Lerian atau yang disapa dengan nama Enno Lerian. Dia adalah penyanyi cilik kelahiran tahun 83 yang terkenal dengan lagunya yang berjudul Si Nyamuk Nakal, di mana Enno Lerian ini merilis 8 album rekaman pada saat itu dengan judul lagu Si Nyamuk Nakal, Si Dako-chan, Semua Ada di Sini, Dudidam, Oyo O, serta 3 album lagi, yaitu album Muslim yang berjudul Ikut Lebaran dan lagu bertemakan Belajar Mengaji. Selain itu juga guys, Enno Lerian menjadi pembawa acara di salah satu stasiun televisi swasta. Dan masih banyak lagi penyanyi lagu anak-anak lainnya seperti Dea Ananda, Saskia dan Giovanni, Messi, Tasya Kamila, Cikita Medi, dan masih banyak penyanyi cilik lainnya di saat itu. Selain itu ada juga guys hal yang unik nih. Lagu anak-anak pada saat itu ada penyanyi yang bernama Wiwik Suryaningsih. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, siapa sih orang ini ya kan? Nah, dia dikenal dengan nama Karya Enes. Beliau adalah seorang mahasiswa komunikasi di salah satu universitas di Surabaya. Selain mahasiswa, Karya juga bekerja sambilan sebagai penyiar radio di Surabaya. Singkat cerita nih guys, pada saat itu Karya sedang siaran dengan partnernya. Kebetulan partnernya tersebut tidak bisa hadir di saat waktu siaran. Dengan inisiatif sendiri nih, Karya kemudian on air sendiri di radio dengan seolah-olah Karya berbicara dengan anak kecil, di mana Karya memiliki keahlian menciptakan suara di tenggorokannya. Dan Karya ini memberi nama anak tersebut dengan nama Susan. Nama tersebut tuh berasal dari nama radio tempat dia bekerja, karena nama radionya yaitu Radio Suzana. Nah, sosok Susan ini termasuk sosok yang sangat lucu guys didengarnya dan menggemaskan. Lalu kemudian Karya kebanjiran nih tawaran offer, karena banyak orang yang penasaran dengan karakter Susan ini. Akhirnya Karya membeli sebuah boneka di sebuah plaza di Surabaya. Dan boneka tersebut menjadi ikon baru di Indonesia. Tak lama dari itu, ada seorang produser guys yang menawarkan untuk rekaman nih. Nah, bingung kan tuh Karya tuh. Dari tadinya cuma sekedar wawancara, ngobrol-ngobrol, lalu ditawarin rekaman. Nah, dan rilislah tuh sebuah album lagu yang berjudul yaitu Susan Punya Cita-Cita. Nah, ini termasuk salah satu keunikan di mana saat itu sosok boneka Susan menjadi idola bagi anak-anak pada saat itu. Sehingga pada saat itu penjualan boneka dengan bentuk Susan menjadi populer di pasaran. Dan Susan lebih populer dibandingkan dengan Karya ini sendiri. Oke guys, setelah kita flashback nih, awal lagu anak-anak tadi udah dibahas, penciptanya udah, dan penyanyinya. Sekarang nih guys, inti dari semuanya nih yang kalian dipertanyakan selama ini nih ya. Kemana sih hilangnya lagu anak-anak pada era saat ini? Nah gitu kan. Fenomena hilangnya lagu anak-anak di Indonesia ini berkaitan dengan beberapa faktor guys. Kita urut ya, dari yang pertama nih guys nih. Lagu anak-anak yang dulu kerap berkumandang di sekolah atau didengarkan di sekolah atau saat acara-acara keluarga, kini semakin jarang kedengeran guys. Karena banyak anak-anak lebih memilih untuk nonton video game, nonton musik K-pop, musik yang dewasa, atau film-film Hollywood yang sedang tren. Nggak hanya itu guys, fenomena ini juga terjadi pada orang tua dan pengasuh anak. Mereka lebih cenderung memperkenalkan anak-anak kepada budaya yang populer saat ini, atau yang sedang booming lah, atau sedang viral lah gitu ya. Jadi menyanyikan lagu anak-anak tradisional seperti Burung Kakak Tua atau Cicak-cicak di Dinding tampaknya tuh menjadi hal yang kuno guys, atau kurang menarik lah bagi sebagian orang. Namun guys, meskipun lagu anak-anak sulit ditemukan, masih ada sih usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa musisi dan komunitas seniman untuk membangkitkan kembali minat terhadap lagu-lagu anak-anak tersebut. Mereka menciptakan lagu anak-anak yang lebih modern dan lebih catchy lagi ya,
dengan lirik yang lebih sesuai dengan kekinian. Dan ini faktor yang kedua guys, modernisasi teknologi dan kecanggihan internet. Mungkin anak-anak untuk akses tontonan dan hiburan yang lebih beragam, di era digital saat ini terdapat berbagai aplikasi khusus nih untuk mendengarkan lagu anak-anak. Namun tidak semua orang memiliki akses ke aplikasi tersebut. Belum lagi di tren saat ini kekinian mengenai popularitas lagu yang memicu banyak orang untuk mencari trending song atau yang lagi viral tadi ya, dan meninggalkan lagu-lagu lama seperti lagu anak-anak. Nah, semakin tergesernya oleh budaya tontonan lebih modern dan menghibur, lagu anak-anak di Indonesia ini kini semakin sulit ditemukan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. Dulu nih, anak-anak seringkali ngedengerin lagu anak-anak melalui radio atau kaset. Namun, dengan adanya streaming musik dan platform video online seperti YouTube lah atau yang lainnya, TikTok segala macem lah itu, lagu anak-anak menjadi kurang populer dan terpinggirkan. Dalam era digital ini, video menjadi salah satu media paling efektif guys dalam menyampaikan pesan kepada halayak ramai. Video dapat memberikan pengalaman audiovisual yang menarik dan interaktif. Oleh karena itu, dengan menyebarluaskan video ini nih, kita dapat mencapai dan menginspirasi lebih banyak anak-anak di seluruh Indonesia. Selain itu, dukungan terhadap regenerasi lagu anak-anak juga merupakan bentuk pelestarian budaya musik Indonesia. Dengan mendukung musisi dan komunitas seniman yang berdedikasi dalam menciptakan lagu anak-anak yang berkualitas, kita juga dapat memastikan bahwa lagu-lagu tradisional dan bernilai edukatif tidak hilang di telan zaman. Hal ini akan memperkaya warisan budaya kita guys, dan meningkatkan kecintaan anak-anak terhadap musik sebagai bentuk ekspresi dan komunikasi. Jadi kesimpulannya nih guys ya, lagu anak-anak seharusnya menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan budaya anak. Karena melalui lagu anak-anak, mereka dapat belajar banyak hal, mulai dari pengenalan warna, binatang, sampai sosialisasi terhadap perbedaan suku, ras, dan agama. Selain itu, cara mengajarkan dan menyampaikan pesan melalui lagu tidak hanya menyenangkan guys, namun juga dapat menggugah perkembangan otak anak. Oke guys, sekian nih pembahasan gue kali ini. Kalau aja masih ada hal yang ingin dibahas, isi aja guys di kolom komentar. Nanti kali aja komentar kalian bisa jadi masukan juga nih buat kita nih. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar membantu makin berkembangnya channel ini. Tetap peace and love. See you and bye.